tapi saya jelasin dulu materinya. Sebenarnya kemarin udah, tapi dibahas flashback sedikit. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Nah, yang pertama itu mungkin kalian fokus dulu ya, karena waktunya udah malam. Jadi saya harap ya walaupun waktunya emang udah nggak seefektif dulu kalau jam 7 ya kalian maksimalin dulu diri kalian supaya memang ilmunya masuk gitu. Saya juga di sini udah 1 jam lebih dulu kan daripada kalian, jadi memang udah malam juga. Tapi kalau nggak gini gimana lagi gitu. Oke, sebelum kita mulai, bentar. Zaim jadi penyelenggara rapat dulu ya, Im. Bantu-bantu asisi. Make us. Oke, backupnya Zahra ya. Oke, tolong bantu-bantu. Oke, udah kelihatan kan? Jadi malam ini kita bakalan bahas mengenai pembuktian validitas argumen. Karena mau bahas pembuktian validitas argumen, oh sorry, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Akan saya pimpin dalam agama kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu bilai roba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam memahami setiap materi yang ada. Semoga kami bisa mengaplikasikannya dengan baik dan dapat berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, malam ini kita bakalan bahas mengenai validitas argumen. Jadi, ketika kita dikasih premis-premis gitu, kita mau ngebuktiinnya ini bener nggak sih premisnya valid atau enggak, maka kita butuh yang namanya pertemuan ini kali ini. Nah, itu bakal membuktikan validitas argumen. Nah, karena kita mau bahas validitas argumen, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu argumen. Nah, argumen itu sebenarnya kayak deret proposisi yang dituliskan sebagai ini P1, P2, P sampai banyak banget kayak. Terus ada kesimpulan di sini. Nah, ini kan sebenarnya kayak preposisi ya kan. Ini ada preposisi satu, preposisi 2, preposisi 3 dan seterusnya sampai preposisi n. Nah, terus kita garis bawah nih. Nah, kalau misalkan ada titik 3 seperti ini, itu namanya kesimpulannya atau apa? Namanya apa? Kesimpulan itu nama lainnya? Konklusi. Konklusi. Oke. Nah, Q-nya itu disebut konklusi. Nah, kalau P1, P2, P dan seterusnya itu namanya hipotesis atau premis. Kita biasain gunain premis sama konklusi aja ya. Nah, kemudian kita itu bisa nulis dalam bentuk P1, ya P1, P2, dan seterusnya sampai proposisi lainnya terus diimplikasikan. Nah, kalian ingat nggak bentuk bentuk implikasi itu apa artinya? Apa artinya implikasi itu? Dalam kalimat jika sama apa? Maka. Oke, jika maka kan. Jika Nah, maka. sama juga kayak misalkan proposisi ini. Misalnya proposisi ini yang pertama kayak Zaim makan telur. Terus Zaim uh, yang pertama Zaim makan telur, terus Zaim pakai nasi, terus kesimpulannya gitu. Misalnya kesimpulannya Zaim kenyang. Terus misalkan proposisinya kan berarti kan kayak jika jika Zaim makan telur, jika Zaim makan nasi, maka Zaim kenyang gitu. Contohnya gitu. Pokoknya kita itu perlu yang namanya implikasi di sini. Kemudian konklusi atau kesimpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu dengan demikian itu. Kalau misalkan kalian dengar kata-kata jadi, oleh karena itu dengan demikian itu mengindikasikan bahwa itu adalah sebagai konklusi atau kesimpulan. Jadi itu caranya membedakan antara premis sama konklusi. Kalau premis ya kayak biasa, premis biasa. Tapi kalau misalkan dia ada tambahan kayak kata-kata jadi, oleh karena itu, oh berarti ini adalah suatu konklusi. Contohnya gimana? Nah, lihat di sini. Contoh sebuah argumen.
Ini kayak jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa teknik informatika. Bentar. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Nah, kalian kira-kira menurut kalian mana yang merupakan konklusi atau kesimpulan? Yang kalimat mana? Yang mana? Halo? Jadi. Yang Oke, yang ada jadinya ya kan? Yang seperti tadi saya bilang. Oke, silakan on cam yang lain. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kalian lihat kata-kata jadi, oh berarti langsung mengindikasikan bahwa oh sebenarnya ini yang dimaksud dia ini adalah suatu kesimpulan tadi. Nah, jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika, itu ada kesimpulan. Dan yang lain, ini adalah suatu preposisi. Tinggal kalian buat aja. Gitu. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Berarti ini pakai preposisi apa? Kalau misalkan kayak gini. Jika maka. Berarti pakai implikasi. Oke, berarti pakai implikasi kan. Ini implikasi. Kalau misalkan ini, jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Ini juga pakai implikasi. Terus tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Berarti ini pakai apa? Konjungsi. Ya, pakai konjungsi kan. Terus lihat lagi di sini, tetapi Anda sulit belajar bahasa Java. Kalau terus Anda tidak suka begadang, berarti kan ada yang namanya negasi gitu. Ya, tinggal pintar-pintar aja ngebuat proposisinya seperti apa. Nanti bakal dijelasin lagi di next slide. Nah, argumen yang sahih atau valid, argumen itu punya dua kondisi. Yang pertama itu sahih atau valid, kemudian palsu atau invalid. Kalau di ilmu logika kita lebih sering menggunakan kata-kata sahih sama palsu gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan bisa sering kayak apakah argumen ini valid, apakah argumen ini sahih gitu. Jarang sih guna valid, invalid gitu. Yang paling jarang ini invalid, ini jarang digunakan. Untuk saat ini ada pertanyaan nggak? Masuk ke otak semua? Bisa? Bisa semua? Oke. On cam dulu coba yang lain. Karena waktunya malam jadi jangan sampai turu deh. Sambil makan nggak apa-apa, sambil minum nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu ya. Kalau misalkan ada yang pertanyaan langsung aja on cam. Langsung aja on mic. Oke, selanjutnya kita itu kan perlu yang namanya, jadi kita itu mengatakan bahwa itu argumen yang sahih atau valid itu jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya argumen dikatakan palsu jika konklusinya salah, maka hipotesisnya juga salah. Mungkin kalau secara definitif kalian bakal susah kayak menerkanya. Gimana sih maksudnya Kak? Nanti saya bahas lagi. Jadi intinya, oke, dengar, kalau misalnya konklusinya benar, konklusi itu tadi kan kesimpulan. Kita itu beranggapan bahwa kesimpulannya itu benar. Nah, kemudian hipotesisnya itu harus benar juga. Jadi kesimpulan dan hipotesis atau premis itu bersifat benar, kemudian konklusinya juga benar. Kalau misalkan premisnya salah, konklusinya salah, berarti ya dia false atau invalid. Nah, kalau jika argumen sahih atau valid, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis tahu sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi. Jadi, kan kita punya banyak preposisi. Nah, preposisi tersebut kita gabungkan dengan yang namanya konjungsi. Oke, ingat di sini penting. Oke, di sini ingat penting ya. Setiap preposisi kita gabungin dengan konjungsi. Kemudian konklusinya, ini kan konklusinya. Nah, sebelum konklusi kita masukkan yang namanya implikasi.
Oke, sampai sini paham? Saya ulangi lagi karena ini penting. Setiap proposisi atau premis kita gabungkan sama konjungsi. Digabungin sama konjungsi. Kan proposisinya banyak. Nah, kita jadiin konjungsi dulu setiap premisnya. Kemudian, untuk konklusi, sebelum konklusi, kita masukkan sebuah implikasi. Gitu. Jadi ketika hipotesisnya itu nanti itu berhasilkan benar, itu tautologi. Tautologi itu maksudnya adalah ketika tabel kebenaran itu semuanya nilainya T. T, 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 semua. True, 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 true. Terus kalau misalkan nanti ada namanya kontingensi. Kalau kontingensi itu kebalikannya, bernilai semua false, false, false gitu. Nanti ada dibahas di pertemuan selanjutnya itu. Jadi kalian cukup tahu di sini aja tautologi dulu. Tautologi adalah ketika tabel kebenaran semuanya itu bernilai true semua, berderet true semua. Nah, itu namanya tautologi. Nah, kalau misalkan argumennya itu palsu, itu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Maksudnya nanti di tabel kebenaran itu kayak keselip false gitu. Misalnya kan kalau tautologi tadi kan satu satu kolom itu true semua. Nah, kalau misalkan yang dimaksud di sini argumennya itu palsu, nanti di tengah-tengahnya itu misalnya kayak keselip false-nya, misalnya true true, tapi ada keselip false-nya. Oh, ini berarti tanda-tanda bahwa dia adalah bukan argumen yang valid atau sahih. Tolong ACC-in. Nah, ini sama yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan pembukti ada dua cara, ini cara yang pertama dulu. Oke, fokus dulu. Kita fokus sampai sini. Oke. Untuk cara yang pertama, kita bisa membuktikan validitas argumen dengan tabel kebenaran. Ingat, ini cara yang pertama. Yang pertama kita itu pakai cara tabel kebenaran. Nah, ini ulangan lagi sebenarnya, kayak argumen valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Oke. Lihat di sini. Bahwa implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya. Berarti di sini premis sama konklusi merupakan suatu tautologi nanti hasilnya. Nah, semua hipotesis benar, maka kesimpulan atau konklusinya juga benar. Jadi hipotesis itu harus bersifat benar, maka konklusinya juga harus benar. Nah, sama yang seperti saya bilang tadi, setiap preposisi itu digabungin sama yang namanya konjungsi. Oke, ingat-ingat, karena ini penting. Setiap preposisi kita gabungin sama konjungsi. Tapi kesimpulan kita sebelum kesimpulan kita pakai yang namanya implikasi gitu. Terus kalau kita nentuin ini argumennya ini benar atau enggak. Nah, itu ya kayak tadi, dia kalau misalkan premisnya benar, konklusinya benar, dia itu bakalan membentuk suatu tautologi. Tapi kalau misalkan argumen invalid atau enggak sahih atau salah, itu jika hipotesisnya benar, tapi kesimpulannya itu false atau salah. Nanti ada keselip di tabel kebenarannya itu ada false-nya. Enggak true semua. Gitu. Sampai sini paham apa yang saya maksud? Ada pertanyaan dulu enggak? Ada pertanyaan dulu enggak? Coba kasih reaction kalau enggak ada. Oke. Lanjut dulu ya. Oke, ini cara menguji validitas argumen. Kita mulai masuk ke contoh. Ini aplikatif, jadi saya harap kalian dengerin. Ini contohnya. Kan tadi saya bilang untuk yang pertama saya jelasin pakai tabel kebenaran dulu. Nah, yang pertama contoh argumennya gini. Zaim ada di Indonesia atau Korea. Zaim tidak ada di Korea. Terus jadi Zaim ada di Korea. Menurut kalian yang proposisi yang mana aja? Boleh on mic. Yang proposisi yang mana aja? 1 sama 2. Oke, 1 sama 2 adalah proposisinya. Kalau yang 3 namanya apa, In? Konklusi. Oke, konklusinya kan. Nah, kita itu analisis dulu kayak mana sih yang merupakan proposisi, mana yang merupakan konklusi gitu. Biasanya saya sih lebih suka kayak kita tentuin dulu mana yang konklusi,
Ini kan konklusinya. Berarti ya sisanya ya proposisi atau premisnya gitu. Jadi untuk menunjukkan apakah suatu argumen itu valid atau tidak, langkah pertamanya yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut ke dalam simbol-simbol ekspresi logika. Nah, kan kita udah tahu argumennya. Nah, kita ubah dulu ke ekspresi logika. Ekspresi logikanya gimana? Oke, kita lihat di sini pernyataannya ya. Ini pernyataannya. Lihat. Terus kita mau ubah dulu ke misalnya kayak ke huruf gitu loh, kayak misalnya mau pakai P, Q ataupun yang lain, tapi kita di ilmu logika biasanya lebih sering pakai P, Q, R. Nah, kan Zaim ada di Indonesia atau Korea. Nah, kita ubah dulu ke ekspresi logika. Kita memisalkan dulu misalnya Zaim ada di Indonesia, itu adalah sebagai P. Oke. Kemudian ada preposisi apa ini namanya? Ada preposisi apa? Atau itu preposisi apa? Disjungsi. Oke, disjungsi kan. Nah, kemudian kita juga bisa bilang bahwa Zaim ada, ini kan sebenarnya kayak Zaim ada di Indonesia atau Zaim ada di Korea, ya kan? Nah, Zaim ada di Korea kita misalkan sebagai Ki. Oke, yang pertama ini cara gampangnya kalian itu misalin dulu. Ini bahasa gampangnya. Ubah jadi ekspresi logika, intinya kalian itu diminta memisalkan P, Q, R gitu. Kemudian kan kalian udah nentuin mana yang P, mana yang Q, mana yang R. Kebetulan di sini cuma dua preposisi atomik. Jadi kalian rangkai dulu preposisinya. Kan tadi udah nentuin mana yang P, mana yang Q. Sekarang kita ubah ke ekspresi logikanya. Zaim ada di Indonesia atau Korea. Kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk PQ, berarti jadi apa? Zaim ada di Indonesia itu kan adalah P. Atau itu adalah disjungsi. Zaim ada di Korea itu adalah Q. Maka kita ubah jadi P atau Q. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, Zaim tidak ada di Korea. Berarti nanti jadi apa? Kan kita udah tahu Zaim ada di Korea. Sedangkan premis keduanya Zaim tidak ada di Korea. Berarti adalah negasi P atau negasi Q? Negasi Q. Oke, sip. Jadi, karena di sini Zaim tidak ada di Korea, berarti ya negasi Q gitu. Kemudian kan ini ada kata jadi. Jadi Zaim ada di Korea. Nah, kalau misalnya jadi kita buat kayak titik 3 gitu yang menandakan dia adalah konklusi atau kesimpulannya. Nah, kesimpulannya Zaim ada di Korea. Berarti apa? Zaim ada di Korea itu apa? P atau Q? Q kan Zaim ada di Korea. Maka ekspresi logikanya adalah ini. Terus ingat nggak? Ketika kita udah ubah seperti ini, kita melakukan apa lagi? Kita menggabungkan pernyataan tersebut dengan apa? Ini di sini kita gabungin sama apa ini? Ya, konklusinya kita implikasiin, terus premis-premisnya kita apa ini? Konjungsi. Nah, iya betul. Kita konjungsiin. Nah, kan kita udah dapat tuh. Ini adalah premis-premisnya, ya kan? Nah, ini kan adalah premisnya. Kalau premis kita konjungsikan. Tapi kalau misalkan dia konklusi, maka sebelum konklusi kita implikasikan. Oleh sebab itu, gini cara mudahnya. Oke, ini salah. Harusnya negasi Q. Nah, ini contoh kan. Tadi kan kita udah buat ke ekspresi logika. Nah, setelah itu setiap premis kita kan gabungkan sama yang namanya konjungsi. Ya udah kita buat setiap hubungan antara premis kita konjungsiin. Nah, cara mudahnya gimana? Setiap premisnya kita buat kurung dulu supaya mudah untuk membedakan mana yang premis 1, mana premis 2.
Nah, P atau Q atau P disjungsi Q kita buat. Ini adalah premis yang pertama. Oke, ini adalah premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua itu adalah negasi Q. Ya kan? Ini adalah premis yang kedua. Nah, premis satu dan premis kedua itu dihubungkan sama apa? Dihubungkan sama konjungsi, ya kan? Dihubungkan sama konjungsi. Habis itu, ketika kita udah mengkonjungsikan antara premis semuanya, kebetulan di sini cuma ada dua, jangan lupa ditutup kurung. Pokoknya kalian di sini tuh mengkonjungsikan semua premisnya dulu. Habis itu apa? Kan kalian ingat di sini ada yang namanya konklusi atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya kita itu pakai yang namanya implikasi gitu. Jadi saya ulangi lagi, setiap premisnya kalian itu gabungkan dengan yang namanya konjungsi. Ketika kalian udah selesai mengkonjungsikan premisnya, maka kesimpulannya kalian implikasikan. Sampai saat ini paham? Oke, enak? Oke. Jangan turu ya. Oke. Lanjut. Itu kan langkah kedua, kita udah ngubah pernyataan menjadi kondisional. Kondisional atau implikasi. Jadi kita udah mengimplikasikan konklusinya. Lanjut. Setelah itu, kita itu ubah ke tabel kebenaran. Nah, jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, coba tautologi itu artinya apa tadi? Saya bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Tautologi itu artinya apa? True semua. Oke, di tabel kebenaran itu dalam satu kolom, misalnya dia itu bakalan bernilai terus semua. Itu namanya tautologi. Nah, jika bukan tautologi, selain itu pokoknya ada nyempil huruf F gitu, berarti dia bukan tautologi kan. Nah, itu adalah argumen tidak valid. Jadi itu membedakannya. Kalau misalkan nanti si tabel kebenarannya itu bernilai terus semua, oh berarti dia itu adalah valid. Tapi kalau misalkan ada nyempil huruf F ataupun F semua, otomatis dia tidak valid. Oke, ini adalah pernyataan tadi yang kita buat. P atau Q sama negasi Q. Sorry. Ini harusnya negasi Q sama itu implikasi Q. Oke, sampai sini paham? Oke. Kita lanjut lagi. Harap fokus, ini penting juga. Saya mau ngajarin kalian supaya kalian itu nggak boros kertas, tapi paham gitu. Oke. Yang pertama, kita itu bisa memisalkan, kan sebenarnya kayak kalau kita mau buat tabel kebenaran, kita itu kan menuliskan semua kemungkinannya dulu. Kayak yang pertama itu kita nulisin dulu P, terus menuliskan Q, terus menuliskan apa lagi kalau misalkan di sini? Menuliskan apa? Habis P, Q, terus menuliskan apa lagi? Sesuai ini. Apa? Saya ngajarinya gimana? Oke, sip. Kita nulis ini negasinya dulu kan, ya kan, supaya lebih mudah. Habis itu kita nulisin apa lagi? Panik. P atau Q. Oke, P atau Q. Kemudian mana lagi? Ini kan? Yang ini. Ya kan? Kurung nggak? Betul. Jadi kita menuliskan P atau Q. Kita konjungsiin lagi sama negasi Q. Kemudian yang terakhir, ini semua. Ya kan? Ini pindahin ke sini misalnya. Nah, di sini saya ngajarin ke kalian supaya kalian itu iri kertas. Maksudnya gimana, Kak? Jadi kita itu memisalkan si tabel kebenaran tersebut dengan suatu nomor. Caranya gimana? Kayak gini. Gini. Nah, si P ini kan P sama Q ya. Bentar. Oh ya. Saya mau ngajarin ke kalian supaya lebih irit lagi. Kita ini terserah sih urutannya gimana, nggak ada aturan baku. Bisa jadi kayak yang tadi, misalkan negasi P ini ditaruh di nomor 2, tapi saya ngajarin sesuai ini dulu, jadi itu adalah sebagai nomor 1 dan 2. Maksudnya gimana sih, Kak? Saya ngajarin ke kalian sesuai dengan urutan. Maksudnya urutan gimana?
bacanya dari kiri dulu. Oke, baca dari kiri dulu. Sebentar. Peggy oh ya, sama aja. Boleh, ini terserah sih mau ini yang satu, karena saya ngajarin kalian itu kalau misalkan ada negasi dikerjain dulu, berarti ini satu, ini dua. Oke? Oke, saya itu ngajarin ke kalian bahwa yang tadinya si angka satu tadi kita itu menuliskan argumen yaitu negasi P, terus kalau yang dua itu ada P maka Q, kita itu ubah dengan kita menjelaskan dulu skema perhitungannya, skema penulisannya itu gimana. Kan kita tadi saya bilang bahwa negasi P itu ditulis sebagai yang pertama. Nah, kita tulisin dulu skemanya. Kita pencariannya gimana sih ngitungnya? Yang pertama kita cari dulu negasi P-nya. Oh, itu sebagai angka 1. Jadi ini adalah yang menggantikan nanti adalah negasi P. Nah, yang selanjutnya kan kita bakal cari P atau Q, P disjungsi Q. Nah, itu digantikan sebagai yang nomor 2. Oke, sampai sini paham? Jadi kita itu saya ngajarin kalian supaya kalian itu nggak mindahin semua argumennya itu ke dalam kotak. Kalau misalkan kalian semua mindahin ke dalam kotak, itu otomatis argumennya itu bakalan panjang banget. Padahal di sini itu kalian cuma membutuhkan nilainya true atau false. Bener nggak? Oke, nanti mungkin kalian bakal manfaatnya gimana. Nah, selanjutnya kan argumen yang ketiga. Ketika kita udah menyelesaikan, udah cari negasi P-nya, terus kita udah mencari P disjungsi Q, selanjutnya kan kita cari konjungsinya ya kan, antara 1 dan 2. Nah, makanya kita buat 1 sama 2 dihubungkan, itu menjadi nomor 3. Nomor 3 tadi adalah kita mencari konjungsi. Nah, selanjutnya kan kita udah dapat nomor 3. Nah, selanjutnya kita mau cari yang namanya implikasi sama kesimpulan. Nah, sebenarnya adalah ketika kita mau cari si implikasi ini sebenarnya adalah kita itu mencari dari si nomor 3 hasilnya tadi diimplikasikan dengan Q. Makanya kita tarik garis dari 3 berhadapan dengan Q itu adalah sebagai nomor 4 yang mengindikasikan bahwa ini adalah pernyataan. Saya diomong sombong pasti habis ini. Selanjutnya itu dijadiin nomor 4 gitu. Nah, habis itu kan kita udah buat skemanya. Terus kita buatlah tabel kebenaran. Nah, seperti yang saya ajarin tadi, sebenarnya saya itu ngajarin ke kalian kayak untuk mengirit lebar kolomnya aja, tapi jujur ini bakalan membantu banget. Oke? Mungkin kalian terlihat sepele, apa sih Kak ngajarin cuman untuk ngirit kolom, tapi sebenarnya dengan kalian memahami ini, kalian menggambarkan skemanya dulu, baru ke tabel kebenaran yang diganti dengan nomor, itu bakalan lebih mempermudah kalian. Karena kalau misalkan pernyataannya itu banyak banget, otomatis lebar tabelnya itu semakin ke kanan. Sedangkan tidak menutup kemungkinan bahwa tabel kalian itu tidak cukup. Makanya diajarinlah ke kalian bahwa kita itu bisa dengan menggambarkan skemanya dulu, kemudian kita ubah skemanya tadi kita dengan nomor gitu. Oke, sekarang kita buat tadi. Oke, kalian lihat di sini. Oh, ini kita hapus dulu deh. Caranya sama kayak yang buat tabel kebenaran. Kan kita sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kasih jempol. Oke, yang lain? Nah, itu nanti dimasalahin nggak, Kak? Enggak sama sekali. Malah kalian expert ini orang gitu. Enggak bakal dipermasalahkan, yakin 100%. Karena kan kalian sebenarnya udah ngejelasin dulu skemanya di atasnya, baru dibuat ke tabel kebenaran kan. Itu nggak bakal dipermasalahkan. Kalau yang salah itu kalian tuh nggak ngejelasin skemanya dulu, terus ujung-ujung nomor 1, 2, 3 ya. Dosennya ya bingung, ini sebenarnya 1, 2, 3 itu mana. Tapi kan kita di sini udah ngejelasin skemanya. Oke, yang pertama kita buat 1 itu adalah negasi P, ya kan?
1 itu adalah menjelaskan dari negasi P. Ya udah kita buat lagi tabel kebenarannya. Kalau misalkan negasi P, berarti gimana tabel kebenarannya? 1 adalah menjelaskan negasi P. Berarti P-nya tabel kebenarannya jadi apa ini? Ini kan P. Kalau misalkan 1 itu kan menjelaskan negasi P. Berarti apa tabel kebenarannya? Ayo. F, False. Terus? T. Oke, false, False. TT. True. Oke. Kalau yang kedua itu menjelaskan P disjungsi Q. Oke, berarti kalian lihat di sini P disjungsi Q. Kalau misalkan disjungsi itu kan salah satu benar, maka dia benar, ya kan? Kalau misalkan true ketemu true, apa? True. Oke, lanjut. Ini true ketemu false, kalau disjungsi True. true. Kalau false ketemu true, kalau disjungsi True. true. Kalau false ketemu false, False. false. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah menjelaskan apa? Antara 1 sama 2, kita lihat 1 sama 2 Konjungsi. Nah, dikonjungsi. Ya udah kalian tinggal lihat aja di sini. 1 sama 2 kalian konjungsiin. Kan sama aja sebenarnya. Cuman di sini tujuan saya ngajarin kalian supaya irit tabelnya. Ini bakalan membantu banget sih, kayak terlihat sepele padahal ya kan. Kita konjungsiin. Kalau false ketemu true, jadinya apa? Konjungsi ini. False. False. Ini false ketemu true? False. False. Bentar, saya ngecas dulu. Oke. Selanjutnya, true ketemu true. Kalau konjungsi? True. Oke. Selanjutnya, true ketemu false? False. False. Oke. Yang keempat. Yang keempat, dia apa? Menjelaskan apa yang keempat? 3. Aplikasi. Ya, 3 diimplikasikan dengan Key. Oke, berarti kita lihat 3 diimplikasikan dengan Q. Oke, lihat. Implikasi itu kan penting ya urutan. Jadi mata kalian itu ngelihat 3 dulu baru ke kolom Q. Oke. Ngelihat 3 dulu baru ke kolom Q. False ketemu true hasilnya apa kalau implikasi? True. True. Kalau false ketemu false hasilnya apa? True. True. Lanjut lagi. True ketemu true hasilnya? True. True. Terus false ketemu false hasilnya? True. True. Terus saya bilang tadi apa? Kalau misalkan tabel kebenaran dari hasil implikasi itu semuanya adalah true, maka namanya apa? Tahu? Apa? Ada yang ingat? Tahu? Tautologi. Oke, tautologi. Karena tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut valid atau sah. Jadi ketika ada yang bilang Zaim ada di Indonesia atau Korea, Zaim tidak ada di Korea. Terus ada yang bilang kesimpulannya Zaim ada di Korea. Oh, ternyata ini adalah pernyataan yang benar gitu. Oke, sampai saat ini paham? Jelas enggak? Oke, sip. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung on mic. Nah, selain kita menggunakan tabel kebenaran, kita juga bisa menggunakan yang namanya aturan penarikan kesimpulan. Nah, aturan penarikan kesimpulan itu bisa nunjukin bahwa argumen valid atau tidak, bisa menggunakan argumen lain. Kita butuh nih argumen-argumennya yang lain, tapi yang sudah terbukti valid. Nah, dapat juga dipadu-padankan dengan beberapa pernyataan yang ekuivalen atau aturan penukaran. Nanti saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama, kita fokus dulu ke argumen lain yang terbukti sudah valid. Mungkin kalian udah pernah dengar kayak yang UTBK gitu. Kalian udah pernah dengar yang namanya modus ponens, modus tollens. Mungkin ini sih yang paling sering yang digunain. Nah, kalau misalkan udah masuk kuliahan, itu ada lagi yang namanya simplikasi, silogisma hipotesis, silogisma disjungsi, dilema konstruktif, dilema destruktif, sama addition. Nah, ini tambahannya itu di kuliahan. Nah, kalian mungkin paling sering ya 1 sama 2. Tapi kalau misalnya di ilmu logika, sebagai anak TI itu ada tambahan lagi ini. Nah, kita mulai bahas dari yang modus ponens. Nah, kalau modus ponens, ketika premis pertamanya adalah P implikasi Q, terus premis keduanya P,
konklusi atau kesimpulannya itu Q. Jadi kalau misalkan ada P, maka Q. Terus premis keduanya P. Terus kesimpulannya titik 3 itu kan menyatakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Q gitu. Contohnya gimana? Jika bilangan P habis dibagi 2, maka P bilangan genap. Terus ada yang bilang bahwa P habis dibagi 2, P habis dibagi 2 ini adalah sebagai P ya kan? Maksudnya ini kita misalkan dulu. Bilangan P dia habis dibagi 2 adalah sebagai P. Kemudian P bilangan genap itu adalah proposisi sebagai Q. Nah, kemudian ada yang bilang bilangan P habis dibagi 2, ya kan? Itu adalah sebagai P. Terus kesimpulannya, ini tanda 3 ini kesimpulannya, P adalah bilangan genap. P bilangan genap itu apa kalau sebagai proposisi di sini? Sebagai huruf apa? Sebagai huruf apa? Sebagai huruf I kan? Nah, karena tadi bentuknya itu sudah sesuai, kalau misalkan modus ponen ketika P maka Q, terus premis keduanya P, maka kesimpulannya itu udah pasti Q. Itu yang dimaksud bahwa bentuk argumen yang pasti valid. Nah, kalau modus tollens gimana, Kak? Nah, kalau modus tollens itu berbedanya di premis keduanya. Dia itu pakai negasi, tapi negasinya itu pakai yang Q. Jadi contohnya gimana? Jika bilangan A habis dibagi 2, maka A bilangan genap. A bukan bilangan genap. Nah, kesimpulannya A tidak habis dibagi 2. Oke. Lihat dulu. Kalau premis satunya P implikasi Q, terus premis keduanya ada negasi Q, berarti kan kalian itu di sini kan bakalan menegasikan. Ya udah, kalau misalkan Q-nya dinegasikan, ya berarti P-nya juga dinegasikan gitu. Makanya kesimpulannya adalah negasi P gitu. Terus ada yang namanya simplikasi atau penyederhanaan. Oke, ini penting, ini sering banget dipakai. Lihat dulu, kalau misalkan ada hipotesis atau premis P atau Q, P konjungsi Q, oke, lihat dulu, kalau misalkan ada yang bilang bahwa P konjungsi Q, contohnya adalah Lina makan sate dan kerupuk, boleh nggak kalau saya bilang kesimpulannya Lina makan sate? Boleh nggak? Boleh aja, karena kan kayak konklusinya kayak Lina makan sate dan Lina makan kerupuk. Kalau misalkan kesimpulannya Lina makan sate, itu benar nggak? Benar, dia valid. Nah, di sini si simplifikasi dia itu kayak simplifikasi, penyederhanaan. Kalau misalkan ada hipotesis atau premis P konjungsi Q, tapi yang dibutuhin itu sebenarnya ada P aja atau Q aja, kita itu bisa mengeliminasi salah satunya. Oke. Kalau misalkan ini contohnya lagi, baca pelan-pelan, Lina makan sate dan kerupuk. Terus kita bilang bahwa kesimpulannya Lina makan sate ataupun Lina makan kerupuk, itu kan sah-sah aja bahwa memang benar si Lina itu makan sate dan kerupuk gitu. Nah, itu adalah maksud dari simplifikasi. Mungkin kalian SS dulu karena nanti dibuat ada contoh soal perlu yang namanya argumen-argumennya valid. Oke, silakan SS. Oke, udah. Oke, lanjut. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, yang namanya konjungsi tadi, misalkan premis satunya itu P, terus premis duanya Q, ya gampang aja lah. Namanya konjungsi kan kita mengkonjungsikan, jadi premis 1 sama premis 2-nya digabung. Saya kira ini nggak usah dijelasin lebih lanjut, kalian udah paham. Nah, selanjutnya ada yang namanya silogisma hipotesis, atau disingkat SH. Nah, misalkan ini kayak gabungan kayak modus-modus tadi sih, modus ponen, modus tollens. Jadi kalau misalkan ada premis satunya itu P maka Q, P implikasi Q, Q implikasi R sebagai premis 2. Nah, konklusinya itu gimana? Nah, cara gampangnya gini. Karena kan P implikasi Q, kemudian premis keduanya Q implikasi R. Q sama Q kan bisa dicoret. Jadinya apa sisanya? Yaitu P implikasi R gitu. Ini contoh, kalian bisa baca sendiri. Kemudian ada yang namanya silogisma disjungsif. Oke, pelan-pelan. Kalau misalkan ada premis 1, misalnya dia bilang adalah P atau Q. Terus premis 2-nya dia bilang negasi Q. Oke. Itu kesimpulannya adalah si P itu sendiri. Kan dia bilang, ini contohnya nih, buku logikaku ada di tasku atau tertinggal di rumah. Terus kalau misalkan premis keduanya bilang
buku logikaku tidak ada di tasku, ya berarti pasti jawabannya ini kan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalkan, oke, baca lagi pelan-pelan. Buku logikaku ada di tasku atau tertinggal di rumah. Terus ada lagi premis kedua, buku logikaku tidak ada di tasku. Berarti kan ini negasi ki ya kan? Sorry, ini contohnya salah. Misalnya buku logikaku ada di tasku, ini adalah suatu P. Buku logikaku tertinggal di rumah adalah Q. Terus ada premis kedua, buku logikaku tidak ada di tasku. Berarti apa ini? Kalau buku logikaku tidak ada di tasku. Negasi P. Oke, negasi P. Kesimpulannya adalah apa? Ya, Q itu sendiri. Gitu. Ya kan? Betul enggak secara logika? Sama juga kalau misalkan nanti P disjungsi Q, terus yang ternyata di sininya itu negasi P. Berarti ya jawabannya ya Q gitu. Ini kan sebenarnya kayak permainan huruf aja ya kan. Sebenarnya secara umum nih seperti ini bentuknya. Ketika ada disjungsi, terus premis keduanya malah dia ada negasi dari salah satu proposisi, itu berarti konklusinya atau kesimpulannya ya kawannya itu gitu. Sampai sini paham? Paham? Kasih reaction. Oke. Boleh SS. Silakan SS. Nanti saya kirim si PPT-nya. Nah, tapi untuk nanti kan ada latihan soal. Nah, kalian perlu dulu ini. Oke, silakan SS. Udah di SS? Udah atau belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya dilema konstruktif. Nah, ini juga dilihat aja kalau misalkan ada premisnya, itu suatu implikasi. Terus ada tambahan konjungsi. Jadi P maka Q, terus dikonjungsiin lagi sama R maka S. Nah, kemudian ada premis kedua. Premis keduanya adalah P disjungsi R. Ya kan? Cara ngapalnya gimana sih, Kak? Kan kita lihat P disjungsi R udah kesebut. Berarti sisanya apa? Yang belum kesebut. Kalau tadi pakai disjungsi, berarti ya lawak konklusinya juga pakai disjungsi ya kan? Berarti yang belum kesebut apa? Yaitu Q disjungsi S gitu. Selanjutnya kita bahas yang namanya dilema destruktif atau DD. Nah, kalau misalkan sama juga kayak di sini, premis satunya itu sama, terus premis keduanya. Nah, ini yang agak beda. Tapi secara skematis itu sama. Kan di sini dia itu premis keduanya negasi Q atau negasi S. Berarti ini dinegasiin, ini dinegasiin. Berarti kita coret dulu. Yang belum disebutin apa? P sama R ya kan? Nah, P sama R kan karena tadi premis 2-nya dia dinegasiin, berarti P sama R-nya ikut juga dinegasiin gitu. Jadinya negasi P atau negasi R. Kemudian yang ke-9, ini penting, sering banget dipakai. Nomor 7 sama 8 jarang dipakai sih. Yang paling sering dipakai itu nomor 1, 2, 3, kemudian nomor 5, nomor 6, sama nomor 9. Itu yang sering banget dipakai. Nah, yang ke-9 itu adalah addition atau tambahan. Misalnya nih, kalian punya premisnya itu P. Nah, konklusinya kita bisa nambahin dengan menambahkan preposisi baru. Kayak kita ngasal aja, tambahin Q aja. Nah, maksudnya kenapa sih Kak kita nambahin? Nanti kalian, karena di sini tuh misalnya kalian itu nanti butuh yang namanya mau dijadiin modus ponen. Tapi kan nggak bisa kalau misalkan kayak misalkan sendirian gitu. Nah, kita tambahin aja. Nanti kalian di contoh soalnya kalian bakal oh, ternyata ini fungsi dari addition. Intinya di sini adalah saya mau jelasin bahwa addition ketika kita punya suatu premis, kita itu bisa menambahkan dengan disjungsi proposisi apapun. Oke, sampai saat ini paham. Misalnya nih, saya punya Febrian makan es krim.
Dengar aja ya, saya agak sulit nyatetnya. Misalkan saya premis pertamanya Febrian makan es krim. Terus kalau saya bilang konklusi atau kesimpulannya Febrian makan es krim atau makan nasi uduk, boleh nggak konklusinya? Boleh, karena kan sebenarnya kan atau tadi itu adalah salah satu aja, ya kan? Sebenarnya kayak ini itu sebagai tambahan aja. Sebenarnya konklusinya ya Febrian makan es krim, tapi kita menambahkan yang ada tujuannya nanti gitu. Pada edition kita bisa menambahkan sembarang pernyataan selain premis yang diketahui. Ingat, premis yang diketahui. Jadi kalau misalkan udah ada P, Q, R, ya jangan pakai P, Q, R, berarti pakai S gitu tambahannya. Pokoknya selain yang udah diketahui. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Kasih reaction. Oke. Selanjutnya kita bakalan masuk ke contoh soal. Oke. Oke, ini adalah contoh soalnya. Buktikan bahwa argumen berikut ini valid. Kita pakai cara yang kedua tadi ya, pakai ekspresi logika argumen yang udah terbukti valid. Nah ini contohnya, jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Terus selanjutnya premis yang kedua, jika lalu lintas berhenti akan terjadi kemacetan lalu lintas. Terus pintu kereta api ditutup, jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Gumai, ini yang konklusi yang mana Gumai? Yang jadi kan. Oke, sip. Oke, itu kan contoh-contohnya aja ya kan. Kayak misalkan kita langsung concern, kayak langsung fokus. Kalau misalnya ada kata jadi dengan demikian, oleh karena itu kita langsung concern. Oh ternyata ini nih konklusinya gitu. Berarti sisanya yaitu sebagai premis gitu. Terus yang pertama, langkah pertama kita itu ubah dulu menjadi ekspresi logika, kayak ubah biasa, kayak kita jadiin P, Q, R, S dan seterusnya. Misalnya di sini jika pintu kereta api ditutup, kita itu jadiin sebagai P dulu. Kemudian lalu lintas akan berhenti. Ini jadiin Q. Kalian kan sebenarnya kan udah tahu kan kalau misalnya ada jika, ini sebenarnya jika maka ya kan. Nah ini sebenarnya adalah dua preposisi. Ingat nggak? Kalian kan udah saya ajarin yang namanya proposisi atomik. Proposisi atomik ya cuman terdiri dari satu proposisi, nggak boleh ada proposisi lainnya. Kalau kalian ada yang lihat, oh jika pintu kereta api itu lalu lintas akan berhenti. Ini kan kalian langsung concern nih, langsung fokus. Oh, ternyata ini sebenarnya bentuk implikasi gitu. Berarti kan dia terdiri dari dua proposisi atomik. Gitu. Terus jika lalu lintas berhenti, berarti ini apa? Sebagai apa? Kan tadi P udah disebutin, pintu kereta api ditutup. Ini kan. Nah, jika pintu kereta api ditutup, ini sebagai P. Kemudian lalu lintas akan berhenti sebagai Q. Terus di premis kedua disebutin lagi jika lalu lintas berhenti, ini berarti sebagai apa? Kalau saya bilang jika lalu lintas sebagai apa? Sebagai Q. Terus kalau akan terjadi kemacetan lalu lintas, P-nya pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Berarti kan kita nambah lagi karena kan belum ada ya kan yang menyatakan bahwa terjadi kemacetan lalu lintas, maka kita buat lagi ya, yaitu proposisi atomik R yang dimana terjadi kemacetan lalu lintas. Nah, ketika kita udah ubah, kayak memisahkan mana yang P, mana yang Q, mana yang R, kita ubah ke dalam ekspresi logika untuk argumen tersebut. Nah, kita ubah aja. Nah, kita ubah si ekspresi-ekspresi ini ke dalam suatu ekspresi logika. Ini kan masih dalam suatu premis, ininya konklusi, ya kan? Kita ubah ke dalam ekspresi logika. Ingat yang tadi saya bilang, kalau misal kita itu tentuin dulu yang mana yang konklusi. Kita tulis dulu yang konklusi, kemudian sisanya itu kan berarti kan dia sebagai premis. Nah, kalau misalnya ada yang bilang jika pintu kereta api ditutup, maka lalu lintas akan berhenti, ini berarti sebagai apa? Kalau kita menuntut ini, jadi apa bentuk ekspresi logikanya? Yaitu P implikasi Q, ya kan? Terus kalau misalnya ada yang bilang jika lalu lintas berhenti akan terjadi kemacetan lalu lintas, yang terlibat apa aja? Jika lalu lintas berhenti kan ini,
terus terjadi kemacetan lalu lintas ini. Terus dia pakai jika maka ini kan sebenarnya berarti kan dia pakai yang namanya implikasi. Terus pintu kereta api ditutup. Ini sebagai apa? Jadinya kalau pintu kereta api ditutup sebagai P. sebagai P. Terus konklusinya tadi adalah jadi terdapat kemacetan lalu lintas. Berarti apa? Sebagai R gitu. Ingat kalau misalnya konklusi kita buat titik 3 gini gitu. Lanjut, ketika kita udah ubah menjadi ekspresi logika, maka kita membutuhkan tadi bentuk-bentuk argumen yang udah valid. Oke, ini mulai susah, jadi saya harap kalian fokus. Nah, selanjutnya ketika kalian udah ubah menjadi ekspresi logika, kita ubah dulu menjadi susun ke bawah. Susun ke bawah gimana Kak maksudnya? Seperti ini. Nah, proses Nah, si kan tadi kan udah dibilang ya sama saya. Nah, si ekspresi logika ini kita tulis dulu ini sebagai premis 1, ini sebagai premis 1, ini sebagai premis 2, ini sebagai premis 3, dan ini sebagai konklusi. Oke, harap fokus karena udah mulai susah. Nah, kita ubah dulu ke susun ke bawah, terus kita tulis nih, ini sebagai premis 1, Q maka R sebagai premis 2, P ini sebagai premis 3, terus kesimpulannya itu ditaruh di sebelah kanan. Oke, terus idenya gimana Kak? Idenya adalah kita itu menggunakan premis-premis yang ada ke dalam bentuk argumen lain yang sudah valid tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, modus ponen, dan seterusnya, itu untuk memperoleh hasil kesimpulan itu R. Jadi kita itu ngide bahwa nanti hasil akhirnya dari kita ke susun bawah ini adalah jadi R. Oke, ingat-ingat, saya ulang lagi. Kita ngide bahwa nanti hasil susun ke bawahnya menggunakan argumen-argumen yang udah valid tadi, itu hasil akhirnya itu harus R. Kalau misalkan hasil akhirnya bukan R, berarti nggak valid. Gitu. Tapi karena di sini kalau misalkan soal kayak gini, biasanya dia itu pasti valid, karena dia disuruh membuktikan argumen ini valid. Gitu. Jarang banget sih kayak, kalau misalkan soal yang susun ke bawah gini, terus dia nggak valid, rata-rata bakalan valid. Nah, selanjutnya ngapain lagi, Kak? Oke. Kita bisa ngide nih. Kan kita punya nih beberapa proposisi, ada 1, 2, sama 3. Proposisi atau premis sama aja ya. Nah, kita ini ngide supaya nanti hasil akhirnya itu R. Sebenarnya kan kayak 1 sama 2 bisa pakai apa ini? Menurut kalian? Menurut kalian 1 sama 2 bisa pakai apa? Coba dari SS-an kalian. Kalau misalkan dari argumen yang sudah pasti valid, kalau kita pakai 1 sama 2, silogisme apa ini namanya? Ada 2 soalnya. Silogisme apa ya? SD atau SH? SH. Oke. Ya, SH kan. Sebenarnya kayak kita itu boleh pakai cara apapun yang ada di situ selagi emang benar sesuai itu. Nanti bakalan hasil akhirnya bakal tetap, tapi di sini contohnya saya itu di sini pakai 1 sama 3 dulu, oke? Tidak apa-apa kalian gunain 1 2 dulu, 1 3 dulu, 2 3 dulu. Yang penting memang ada argumen validnya. Oke, di sini contohnya saya itu menggunakan 1 sama 3. Oke. Nah, 1 sama 3 itu bisa menggunain apa? Oke, lihat lagi argumen yang udah valid tadi. Kita bisa menggunakan modus ponens. Oke. Ketika ada P maka Q, terus premis keduanya P, maka kesimpulannya apa? Kalau misalkan ada argumen yang pertama ada premisnya P maka Q, terus premisnya keduanya P, maka kesimpulannya apa? Kalau modus ponen yang tadi udah di SS, kesimpulannya jadi apa? Jadi apa? Oh, jadi Q kan? Nih, lihat lagi. Nih, kalau misalkan nih kan modus ponens kan, ketika ada P maka Q, tuh. Nih, ketika ada P maka Q, terus kalian premis keduanya P, berarti konklusinya Q. Jadi kalian tuh benar-benar menguasai argumen yang udah valid ini. Oke, lanjut dulu.
Nah, kesimpulannya kan bakal Q. Nah, kita memasukkan tadi si hasil Q ke dalam susun ke bawah ini. Gimana sih Kak maksudnya? Kita masukin gini. Nah, dia jadi hasilnya itu nomor 4. Nah, hasilnya itu sebagai Q tadi. Terus ditulisin, dia itu hasilnya proses dari mana? 1/3, 1,3 dihasilkan dari MP. MP itu adalah modus ponens. Gitu. Sampai sini paham? Saya harap pelan-pelan aja, yang penting emang benar-benar paham. Oke? Paham? Kasih reaction. Oke. Oke. Emang masih banyak yang radang amandel sih. Syafaqillah. Nah, selanjutnya pokoknya kalau ada pertanyaan langsung aja on mic ya. Nah, kan kita udah buat nih. Adalah yang baru itu adalah premis keempat. Nah, premis keempat tadi itu adalah hasil akhirnya apa? Tulisin hasil akhirnya, kita ubah ke sini, ya kan? Ke Q. Terus kita tulis prosesnya. 1/3, nomor 1/3 dengan hasilnya Q itu didapatkan dari siapa? Didapatkan kita pakai yang namanya modus ponen. Tulis di sampingnya. Oke, sampai sini paham? Terus lanjut lagi. Selanjutnya kan kita belum ketemu. Kita ini kan targetnya apa di sini? Mau cari apa? Supaya hasil akhirnya apa? Ada yang ingat? Hasil akhirnya apa? R. R kan. Berarti kita itu harus sampai ketemu yang hasilnya R. Sekarang kita ada ide lagi nggak? Kita mau pakai mana lagi? Sekarang kita ketambahan 4 nih, yaitu hasilnya Q. Kita bisa ngide pakai mana lagi? 1/3 udah dipakai. Berarti kita bisa pakai mana lagi? 2 Ya, 2 sama? sama 4. Oke, 2 sama 4 kira-kira cocoknya pakai apa? Pakai argumen yang sudah valid yang mana? Kira-kira pakai mana? Modus ponen. Oke, modus ponens lagi. Nah, 2 sama 4 itu bisa dicocokin sama modus ponen lagi. Ya kan? Q maka R, itu jika dia yang premis keduanya adalah Q, maka kesimpulannya R. Oke, habis itu nulis di sininya jadi apa? Jadi nomor berapa sekarang? 5. Oke, nomor 5 ya kan? Jadi nomor 5. Terus hasil akhirnya adalah R. R. Terus sininya ditulisnya gimana? 2,4. Terus MP ya kan? Karena hasil akhirnya adalah R, sesuai nggak sama tujuan akhir kita? Sesuai kan? Karena sudah sesuai, maka ini bisa dikatakan bahwa argumen ini adalah valid gitu. Nah, ini 2,4. Nah, baris terakhirnya kan sudah sama dengan R, maka terbukti valid gitu. Paham sampai sini? Jadi sebenarnya kalian tuh bisa menggunakan, kayak misalkan kan tadi saya ngajarin bahwa misalnya 1/3 udah pakai, ya pakai yang lain gitu. Sebenarnya bisa lagi kayak merecycle, kayak gunain lagi 1/3. Tapi kalau misalkan gunain lagi itu bakal lebih panjang. Kalian bakal bisa coba. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke soal yang lain. Nah, jadi argumen tersebut valid karena apa? Karena hasil akhirnya sesuai sama tujuan akhir kita, yaitu R. Gitu. Nah, ini contoh soal yang lain. Ada yang mau ngerjain nggak? Ada yang pakai laptop kan? Pakai laptop nggak? Kita kerjain bareng-bareng. Oh, ini dulu deh. Oh, kalian dengerin dulu. Mungkin ini bakal lebih susah, tapi saya yakin kalau kalian ngedengerin pasti bisa. Nah, ini contoh soal yang lain. Premis yang pertama itu adalah seperti ini. P maka Q, terus diimplikasikan lagi P maka S atau T. Kemudian premis keduanya adalah P konjungsi Q, terus yang dikonjungsikan dengan R. Konklusinya S disjungsi T. Ingat lagi, tujuan kita di sini adalah menguraikan premis-premis tadi yang hasil akhirnya itu harus S atau T.
Jadi benar-benar kayak kita nguraiin sampai berhasil, pokoknya sampai berhasil menggunakan argumen-argumen yang sudah valid tadi jadi S atau T. Nah, ayo coba untuk diselesaikan bersama. Pelan-pelan ya, tapi semoga paham. Kalian fokus tapi. Aduh, ini belum saya benerin lagi. Bentar. Ya, ketahuan deh. Apa? Saya belum stop sharing dulu deh. Bentar, saya benerin dulu. Oke, tadi kan udah ada ya ini contoh soalnya. Kita ubah ke dalam bentuk apa tadi? Kalau langkah pertamanya kita ubah ke dalam bentuk susun. Kita ubah ke dalam bentuk apa tuh? Saya ajarin. Langkah satu ubah menjadi ekspresi logik. Ubah menjadi susun ke bawah karena di sini soalnya adalah udah jadi bentuk ekspresi logika, maka kita skipkan langkah yang pertama, jadi ubah menjadi susun ke bawah. Nah, berarti kita ubah dulu jadi susun ke bawah. Jadi premisnya ada berapa? Ada dua kan? Kita ubah dulu. Kita ubah dulu si premis-premis tadi ke dalam bentuk susun ke bawah. Nah, kita ubah dulu nih. Ini kan premis-premisnya, premis 1, premis 2. Terus kesimpulannya ditaruh di sebelah kanan dari premis yang terakhir. Nah, kita di sini punya seperti ini. Ada yang punya ide nggak kita pakai apa? Kita tujuan akhirnya itu supaya dapat S atau T. Berarti kan sebenarnya kayak kita ini membutuhkan nih kayak S sama T ini sebenarnya kayak dibutuhin nggak sih di sini ya kan? Kita itu kayak oh kayak kira-kira ini kita itu harus nyisain ini nih supaya nanti bisa jadi S atau T gitu. Kayak mulai kayak cari-cari gitu caranya. Kayak kira-kira itu kita pakai argumen yang mana ya, terus kayak misalkan kayak satu ini bisa diselesaikan sama dua itu pakai apa ya, kayak dua ini bisa diselesaikan pakai apa ya gitu. Nah, ini ada ide bahwa nah si premis kedua kalian lihat nggak si P maka Q kemudian dikonjungsikan sama R, sebenarnya kita bisa mensimplifikasikan, menyimpelkan atau menyederhanakan. Jadi bentuk simplifikasi gimana? Baca ini. Kalau misalnya premis pertamanya gini, konklusinya gimana? Cobain. Kalau premisnya simplifikasiin. P P dan Q Nah, P. oke. Maka P Atau aja. iya, Gimana? Oke, kan berarti kita sebenarnya kayak bisa milih salah satu ya kan? Betul nggak intinya simplifikasi itu? Nah, jadi ketika P maka Q maka R ini kan adalah bentuk keduanya. Tapi di sini sebenarnya kita nggak butuh R karena apa? Tujuan akhir kita di sini adalah S sama T. R di sini tuh nggak ada guna loh, ya kan? Nggak ada guna sebenarnya. Kenapa kita bilang nggak ada guna? Karena kita mau kayak modus ponenin, ya mulai ada pencerahan nggak? Kalau kita bisa berhasil menghilangkan R-nya, otomatis kan kita bisa pakai modus ponen, ya kan? Karena P konjungsi Q, ini P konjungsi Q, nanti bisa dicoret, ya kan? Gitu. Nah, kita di sini ide yang pertama itu adalah menghapuskan yang R atau mensimplifikasikan yang R. Jadi si R-nya itu kita hapus. Jadi nanti hasilnya adalah karena kita mau menghilangkan yang R itu jadinya P konjungsi Q. Oke? Oke, jadinya gimana? Knowledge-nya di sini jadi gimana? Ini jadi nomor berapa? Nomor 3. Terus hasil akhirnya apa? Apain? P dan Q. Oke, P dan Q. Terus prosesnya. Dia terdiri dari dua aja ya kan? Ya kan? Dia cuma pakai nomor premis 2. Terus pakai cara apa? Oke, misalnya pakai SIM gitu aja. Nggak usah lengkap-lengkap, nggak apa-apa. SIM gitu. Sampai sini paham? Kalau paham kasih react. Oke.
Nah, kayak tadi, jadi 2 dari SIM gitu. Lanjut lagi, sekarang kita punya yang namanya premis 1, premis 2, premis 3. Kira-kira kita bisa gunain apa lagi? Kan 2 udah dipakai tadi, ya kan? Sekarang kira-kira nih, kita bisa pakai mana lagi? Ngide pakai apa lagi? Supaya nanti hasil akhirnya itu S disjunksi T. Kira-kira pakai apa lagi? Ada yang punya ide? Tadi saya udah sempat bilang sih. Modus ponen. Oke, modus ponen. Sama 3. Oke, 1/3 bisa dipakai modus ponen, ya kan? Nih, 1/3 itu bisa pakai modus ponen. Kan bentuk dasar modus ponen ini. Ketika ada P implikasi Q, terus yang kedua itu P, maka kita kesimpulannya Q. Sama kan di sini. Ini adalah sebagai P, misalnya ini adalah sebagai P, terus ini adalah sebagai Q. Aduh, ini kok kayak gini ya. Nah, ini kan sebagai ini sebagai P ya kan. Sama kan? Ini P itu bentuknya sama, P konjungsi Q. Nah, otomatis kesimpulannya apa? Kalau kita pakai modus modus ponen, kesimpulannya jadi apa? Kalau kita pakai 1/3. Apa Zahra? Jadi apa Zahra? Jadi P, Ah, P implikasi S. terus? Dan T. Oke, betul. Jadi nanti hasil akhirnya ya udah berarti kan ini kan hasil akhirnya. Betul, Kak? Nah, sekarang kita tulisin lagi di sini. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. 4. Oke, nomor 4 hasil akhirnya apa? Tulisin lagi. P implikasi S konjungsi T. Tulisin prosesnya. Nomor berapa aja yang terlibat? Berapa? 3, 1. 1, 3. Usahain urutan ya. 1, 3. Terus pakai apa dia? MP ya kan, modus ponen gitu. Ya udah gitu. Nah, gitu. Nah, kan udah jadi nih 1, 3 caranya pakai modus ponen. Nah, terus ada ide lagi nggak? Kita udah pakai 1, 2, 3. Nah, 4-nya ini kira-kira mau diapain lagi nih? Kira-kira pakai apa lagi? Kalian lihat-lihat dari bentuk argumen yang udah valid tadi. Kita bisa pakai apa lagi? Boleh pakai misalnya 1, boleh dipakai lagi kayak 1, 4, 2, 4, boleh terserah kalian mau pakai mana lagi, boleh dipakai berulang. Kira-kira ataupun pakai sendiri lagi kayak misalnya premis 2 kayak tadi disimplifikasi boleh terserah kalian. Kira-kira pakai apa lagi? Yuk lihat brainstorming. Kira-kira pakai apa lagi? Kita udah nih, udah deket nih berarti hasilnya. Sekarang kita punya P implikasi S konjungsi T. Tujuan akhir kita S disjungsi T. Kira-kira pakai apa lagi yang cocok? Yuk, brainstorming. Modus ponen. Oke, modus ponen antara mana sama mana ini? 4. 4 sama mana? Kayaknya. Nggak tahu. Oke, kita bisa pakai yang namanya adalah simplifikasi lagi. Oke, simplifikasi yang mana, Kak? Oke, kita bisa pakai, ingat nggak? Simplifikasi adalah kan yang pertama adalah P maka Q, ya kan? Nah, kita itu pakai simplifikasiin yang nomor 3. Kan kita sebenarnya bisa seperti yang Zain bilang tadi, kita bisa pakai modus ponen, tapi di sini ada halangan Q-nya, betul nggak, Im? Ya nggak? Kan kita sebenarnya bisa pakai modus ponen 3/4, ya kan? Kita bisa, kalau misalnya bentuknya P aja, kita bisa pakai modus ponen, tapi di sini itu ada halangan. Halangannya adalah itu kita itu masih punya Q, oleh sebab itu kita perlu dulu mensimplifikasikan si Q-nya itu supaya hilang. Oke, sampai sini paham? Si Q-nya itu kita mau kasih hilang. Jadi yang awalnya P maka Q, kita itu berusaha jadi P aja. Supaya apa tujuannya, Kak? Ketika nanti jadinya P aja, kita itu bisa jadi modus ponen gitu. Oke. Oleh sebab itu, nomor 5-nya jadi apa? Apa, Im? Nomor 5-nya? P. Oke. P terus prosesnya 3, 4. 3 aja dong, Im. 3 simplifikasi. 3 simplifikasi. Oke, nah tulisannya kan hasil akhirnya P terus 3
prosesnya simplifikasi. Nah, sekarang kita udah punya ini. Kira-kira pakai apa lagi, Im? Modus ponen. Oke, modus ponen antara premis berapa sama berapa? 4 sama 5. Oke, Tadi apa ya. gimana sih, Kak? Iya, kalau modus ponen kan harus 2 premis, dia nggak boleh sendiri. 4 sama 5. Oke, 4 sama 5 kan. Nah, 4 sama 5 kita jadiin modus ponen. Nah, bentuk modus ponen jadi gimana? Nah, kan kayak gini kan. Kalau misalkan P implikasi S konjungsi T, terus premis keduanya P, berarti kesimpulannya adalah S konjungsi T. Berarti ini jadi nomor berapa? 6. 6. Terus hasil akhirnya S dan T. S dan T, terus prosesnya 4, 5 modus ponen. oke, sip. Jadi jadinya hasilnya seperti ini. S konjungsi T, terus 45 prosesnya modus ponen. Lanjut lagi. Kita itu bisa, setelah itu bisa pakai cara apa lagi? Kita udah deket banget kan ini. S konjungsi T, terus tujuan akhir kita S disjungsi T. Kira-kira pakai apa lagi? Coba lihat argumen yang udah valid. Kira-kira kita bisa pakai apa lagi? Kita bisa pakai apa lagi? Coba lihat. Coba, kira-kira kita bisa pakai apa lagi? Di antara 1 sampai 9 ini. Kita bisa pakai tambah apa lagi? Yuk. Kira-kira yang bentuknya cocok. Kira-kira kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai apa? Ada ide enggak? Tadi kan jadi apa nih? Kita udah sampai yang namanya di sini kan S konjungsi T. Kita mau caranya ubah supaya dia itu S S disjungsi T. Maka kita bisa pakai simplifikasi lagi. Betul nggak? Nah, bukan simplifikasi, deh. Kita bakalan pakai, nah betul, pakai simplifikasi supaya yang awalnya kita itu adalah S konjungsi T, kita itu pengennya supaya jadi lagi kita itu mensimplifikasikan supaya nanti jadinya S saja. Jadi bentuknya hasil akhirnya kan kalau misalkan kita mau menghapus T-nya, otomatis kita itu bakalan T-nya kan kehapus. Hasil akhirnya adalah si S, terus 6, karena si 6 yang disimplifikasikan. Kemudian ada ide lagi, apalagi enggak? Kan kita enggak, addition, betul. Addition ditambahin addition apa? Atau T. Ya, atau T. Nah, kemudian kita bisa nambahin addition gitu. Tambahan kan sebenarnya kalau misalkan addition itu kayak misalkan Zaim makan kerupuk, Zaim makan minum teh gitu. Ketika Zaim makan kerupuk atau Zaim makan nasi padang gitu. Ketika kesimpulannya Zaim makan nasi padang itu kan tetap benar gitu. Makanya di sini kita nambahin addition gitu, kayak tambahan aja gitu. Yang 7 terus ditambahin dari proses addition. Nah, karena di sini udah sesuai S atau T sesuai sama tujuannya, maka argumen ini apa? Argumennya apa? Valid atau enggak? Valid gitu. Jadi argumen tersebut valid gitu. Nah, selanjutnya sampai sini paham? Mungkin bakalan susah, agak susah begitu kan, kayak baru pertama kali it's okay, kayak ya kalau langsung paham alhamdulillah banget, tapi normal kalau misalkan dalam satu kali itu ya enggak langsung paham, enggak apa-apa, tapi dengan kalian mencatat, nanti saya tambahin tugas ya, kalian mencatat, kalian bakalan paham gitu. Terus nanti ada soal juga sih. Nah, selanjutnya mungkin soalnya saya kasih aja, terserah sih kalian mau PR atau enggak. Kalau misalkan kalian lagi banyak sibuk, banyak hima ataupun yang lainnya, saya suruh nulis aja. Tapi kalau misalkan kalian memang dirasa
cukup menantang, challenging, ya udah saya kasih, udah disiapin juga sih. Ini soal dari Bu An. Selanjutnya ada aturan penukaran. Masih udah pada ngantuk enggak? Enggak kan? Oke, semoga Dikit, Kak. masih. Oke. Sambil on cam, Ge. Ayo on cam. On cam cepat. Jangan ngantuk. Cepat, ayo on cam. Saya mau ice breaking tapi enggak enak. Ayo on cam. Jangan tiba-tiba turun nanti tinggal 3 orang. Yang perempuan nih sering turu. Yuk, on cam. Zahra, Cindy, Najwa, Becky. On cam dulu. Oke. Ini mulai lebih susah lagi. Tapi sebenarnya gampang logika itu. Oke. On cam ya, yang lain juga sampai akhir. Bentar lagi kok. Slide-nya tidak banyak. Tuh, dikit. Tinggal 3 slide lagi penjelasannya. Saya masih share screen enggak ini? Masih, Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita cara yang ketiga itu namanya ada aturan penukaran. Tadi kan yang pertama caranya pakai apa yang pertama tadi? Apa Im? Cara yang pertama kita bisa membuktikan argumen itu valid atau enggak pakai apa yang pertama? Pakai pakai apa? Ayo, ada ingat nggak cara yang pertama tadi loh? Pakai tabel kebenaran. Kalau yang kedua pakai argumen yang Valid. Yang valid. Oke, argumen yang sudah terbukti valid. Yang ketiga itu kita bisa pakai yang namanya aturan penukaran gitu. Sebenarnya aturan penukaran ini udah pernah saya tugasin, tapi secara implisit. Nah, mungkin kalian bakalan familiar dengan ini. Jadi aturan penukaran itu maksudnya adalah pernyataan yang ekuivalen. Aturan ini itu memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekuivalen. Oke. Jadi intinya ekuivalen itu kan kayak kalau misalkan saya bilang A, itu sebenarnya walaupun bentuknya beda, itu sebenarnya maknanya sama. Intinya ekuivalen begitu kan, kayak yang saya ajarin gitu. Yang tabel kebenarannya kan sebenarnya kayak dia itu kalau secara tulisan kayak misalnya A implikasi B. Ini ekuivalen sama apa? Ada yang ingat nggak? Kalau A implikasi B itu ekuivalen sama apa? Buma ingat nggak? A implikasi B itu ekuivalen sama apa? Oke. Negasi apa? Negasi B, Negasi maka B, negasi A. maka negasi A. Oke, negasi A atau negasi B. Ya, betul. Negasi A atau B. Sebenarnya ini sih yang paling sering. Ini bakalan sering banget dipakai. Bakalan sering banget. Kayak kalian itu sampai gumoh nanti semester sampai akhir. Kayak buat tabel semantik itu pasti perlu ini. Kalau A implikasi B itu kan ekuivalen sama negasi A atau B. Yang namanya ekuivalen ingat nggak apa? Ekuivalen. Apa yang namanya ekuivalen? Kita nyebut dia ekuivalen itu awal mulanya karena apa? Udah saya tugasin loh ini. Karena apa? Tabel kebenarannya. Tabel kebenaran sama. Tabel kebenaran itu sama persis banget. Urutannya sama, semuanya sama. Nah, itu bisa dibilang bahwa dia adalah ekuivalen gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan penukaran. Sebenarnya aturan penukaran ini kan pakai yang namanya sama dengan yang 3 garis itu artinya kan dia adalah ekuivalen ya kan. Nah, ada yang namanya yang pertama itu teori De Morgan. Nah, misalkan ada negasi, kemudian P atau Q. P atau Q dulu deh, saya jelasin yang bawah dulu ya. Saya ajarin dulu caranya gimana Kak. Ini kayak aturan kayak perkalian gini. Negasi dimasukkan ke P, jadinya kan negasi P, kayak dikaliin. Kemudian negasi dikalikan dengan disjungsi. Kalau negasi dikaliin dengan disjungsi, jadinya apa? Kebalikannya ya kan berarti. Negasi kan itu kayak kebalikan. Kayak kalau misalnya disjungsi ketemu negasi, berarti dia
jadi terbalik, jadi konjungsi. Kemudian negasi dikalikan dengan Q jadinya apa? Negasi Q gitu. Terus kalau misalkan yang atas sama juga caranya. Pokoknya kalau kalian paham cara ini berarti kalian paham semua sih. Kayak kalian nggak usah ngapalin ini gitu. Oke. Kalau sekarang ada negasi P konjungsi Q. Yuk kita uraiin satu-satu. Negasi dikali P apa? Negasi dikali P. Jadinya Negasi P. oke, negasi P. Negasi dikali konjungsi jadinya Atau disjungsi. oke, disjungsi. Negasi dikali Q hasilnya Negasi Q. oke, gitu. Itu cara pemecahannya. Terus kalau komutatif artinya apa? Kalau apa per apa ini? Komutatif artinya Pertukaran. pertukaran. Jadi kalau misalkan ada suatu P konjungsi Q, itu kita bisa ubah jadi Q konjungsi P. Sama juga kalau misalkan ada yang disjungsi. Kalau misalkan ada yang bilang P disjungsi Q, sebenarnya ya sama aja kalau misalkan kita bilang Q disjungsi P gitu. Terus ada yang namanya asosiatif. Mungkin kalian udah dengar lah dari kelas dari SD, komutatif asosiatif itu bentuknya seperti ini. Ketika ada P konjungsi Q, terus konjungsi R, kita bisa mengkonjungsikan yang di sini gitu. Terus P-nya sendirian. Berlaku juga untuk yang disjungsi. Kalau misalnya ada P disjungsi Q, terus disjungsi R, kita bisa ya Q sama R-nya yang dikurungin gitu. P-nya sendirian gitu. Sama aja. Terus kalau distributif, sama aja kayak perkalian tadi. Ini saya jelasin yang salah satu aja ya. Mungkin tulisannya jelek banget. Nggak apa-apa lah. Yang penting baca. Nah, P konjungsi dikaliin Q. Berarti kan jadinya P konjungsi Q. P konjungsi Q. Ingat lihat. P konjungsi dikaliin Q. Berarti kan jadinya P konjungsi Q. Kemudian P konjungsi dikali ini. Dikali disjungsi. Nah, yang menang itu adalah yang di dalam kurungnya. Oke. Ingat ini. Kalau misalkan ada P konjungsi terus dikaliin sama yang di dalam kurung, yang menang itu yang dalam kurungnya. Oke. Jadi disjungsi. Ini jangan lupa dikurungin. Terus P konjungsi dikali R jadinya apa? P konjungsi dikali R. Berarti kan jadinya P konjungsi R gitu. Berlaku juga untuk yang disjungsi. Kalau misalnya P disjungsi dikali Q, ya udah P disjungsi Q. Terus P disjungsi dikali ini, berarti tinggal yang menang itu yang kurungnya tadi gitu. Terus P disjungsi dikali R ya P disjungsi R. Selanjutnya saya ingin jelasin negasi, double negasi atau DN. Ketika ada negasi terus malah dinegasiin lagi, kayak sebenarnya kan negasi itu kayak erat kaitannya sama minus ya kan. Bayanginnya gini, misalnya negatif 7. Ini hasilnya sebenarnya berapa? Negatif terus dikali negatif 7. Hasilnya berapa ini? Positif. Positif 7 ya kan, sama juga kayak ini gitu. Terus transposisi. Nah, transposisi ingat-ingat, ini juga penting. Ketika ada P implikasi Q, selain dia kan sebenarnya P implikasi Q itu sebenarnya kan kalau kita sering gunain itu setara dengan negasi P atau Q, tapi dia punya ekuivalen yang lain, yaitu dengan membalikan. Sekarang kita jadiin apa ini? Nama lainnya apa ini? Kalau misalnya ini negasi Q jadi negasi P, itu nama lainnya apa? Apa? Converse, inverse, atau apa? Ada yang ingat nggak? Apa ini? Kalau negasi Q, oh iya betul, kontraposisi, ya kan? Kontraposisi, betul tak? Ya kan, transposisi, jadi kontraposisinya kayak dia itu kita sebutin dulu si Q-nya, tapi dinegasiin, terus jadi P. Tapi tambahan juga, jangan lupa. Tambahannya itu negasi P. Gitu. Kemudian, nih yang saya bilang tadi, material implikasi namanya. Kalau misalkan ada P implikasi Q, maka dia itu setara sama negasi P atau Q. Ini penting banget jujur. Ini bakalan sering di tabel semantik, bakal sering banget pakai ini. Kemudian ada material ekuivalensi. Ketika ada P diimplikasi Q,
Biimplikasi kan sebenarnya kayak biimplikasi kan artinya apa? Bi artinya dua, implikasi artinya ya implikasi, berarti implikasi yang jumlahnya ada dua. Berarti kayak gini, kalau misalnya ada P biimplikasi Q, kita tulisin dulu P implikasi Q-nya, terus jangan lupa dikonjungsiin, terus dibalik. Sekarang kita tulis Q-nya dulu, terus implikasikan sebagai P. Sama juga seperti P biimplikasi Q, dia itu setara sama apa? Dia itu setara sama negasi P konjungsi Q, terus jangan lupa disjungsiin, terus sama P konjungsi negasi Q. Ini jarang dipakai. Terus ada namanya eksportasi, kalian bisa lihat di sini, dia itu kayak mengubah yang P konjungsi Q itu diubah jadi P implikasi. Jadi kayak dipotong dulu di sini jadi P implikasi, terus Q sama R-nya itu tetap jadi implikasi. Terus ada yang namanya tautologi, ini sering juga sama tadi yang udah dijelasin. Kalau misalkan ada P, P disjungsi P, ya udah kita ya berarti P aja. P konjungsi P ya udah berarti P gitu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Susunlah bukti formalitas validitas argumen berikut. Nah, ini ada premisnya. Yang pertama P maka Q pakai implikasi R konjungsi S. Terus premis yang kedua negasi R. Nah, tujuan akhir kita di sini kita itu harus dapetin si negasi Q. Caranya gimana, Kak? Oke. Yang pertama kita itu susun ke bawah dulu sama kayak tadi. Nah, konklusinya ditaruh di sebelah kanan. Terus kita bisa pakai apa aja sama kayak tadi. Kita itu menggunakan aturan-aturan ini gitu. Nah, kita di sini karena kesimpulannya adalah negasi Q, maka kita perlu memisahkan Q di premis kayak tadi. Kita itu ditaruh di sebelah kanan tadi. Nah, lanjutnya gimana lagi? Nah, salah satu langkah yang mungkin adalah kita itu bisa membuat modus ponens atau tollens. Tapi kalau misalkan premis duanya itu kita punya negasi R, ya kan? Sedangkan di sini itu ada S-nya, ya kan? Berarti kan kita tidak bisa, maka kita itu menggunakan modus tollens, ya kan? Kalau kita menggunakan modus tollens, berarti kan bentuk modus tollens kan seperti ini, ya kan? Lihat, premis satunya P maka Q. Ini sebagai premis satu, ya kan? Ini udah bener kan? Misalnya ini sebagai P, ini sebagai Q. Yuh, kenapa ya sini? Oke, saya pelan-pelan lagi, yang penting kalian paham. P atau Q kita ubah menjadi sebagai P. Ya kan? Kita misalin sebagai P. Implikasinya ya sama implikasi. Terus Q, si R atau R konjungsi S kita ubah menjadi Q. Misalin aja. Terus premis 2-nya kan sama nih. Kayak misalnya kita jadiin premis 2-nya adalah negasi R, ya kan? Negasi R di sini tapi di sini itu kita itu punyanya itu R aja, ya kan? Sedangkan di sini negasi R. Sebenarnya kan kita nggak bisa pakai modus tollens, tapi kita bisa pakai yang caranya tadi ekuivalensi. Oke, kita bisa merubah karena kita di sini butuhnya adalah negasi R, kita bisa merubah yang di sini jadi kita negasiin. Oke, si R konjungsi S kita negasiin. Nah, ketika kita hitung, nanti hasilnya jadilah seperti ini. Bisa juga si negasi R kita negasiin juga. Pakai cara apa kalau misalnya negasi R kita negasiin lagi? Pakai double negasi. Nanti jadinya P. Ini kayak beda referensi aja sih. Kayak terserah kalian sebenarnya kayak mau pakai cara apapun itu hasilnya bakalan negasi Q. Kalau caranya itu benar dan sesuai. Tapi di sini contohnya itu kita itu menegasikan si ininya. Ketika kita jabarin negasi R konjungsi S ya sama negasi dikali R kan negasi R, negasi dikali konjungsi itu kan disjungsi, negasi kali S itu adalah negasi S, jadilah seperti ini kita tulis. Nah, maka kita bisa menggunakan addition pada dua, ya kan? Sebenarnya di sini tuh R atau S. Kalau kita mau pakai modus tollens kan berarti kita ya harus nyamain sama yang di sini. Sedangkan yang di sini tadi ada negasi R atau negasi S. Sekarang di sini itu udah cocok nih sebenarnya. Ini negasi R atau
negasi R atau negasi S. Berarti kan kita sebenarnya kurang di sini ya. Yang nomor 2, premis kedua itu kurang S-nya. Betul nggak? Nah, kita bisa yang namanya pakai addition atau tambahan dengan negasi S untuk mendapatkannya. Sehingga kan kita pengen nambahin negasi S, ya kan? Ya udah tambahin aja. Kan addition kan sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Dia itu sebagai tambahan, oke? Ya udah tambahin aja negasi S. Jadi nanti yang nomor 3 jadi apa? Negasi R atau negasi S. Pakai apa dia caranya? Pakai addition gitu kan. Nah, ini ada caranya tadi. Kan kita di sini nomor 4 ini udah kan. Nomor saya jabarin dulu deh supaya nggak bingung. Yang pertama tadi kita jabarin dulu yang nomor 3, yaitu kita untuk pakai modus tolen kita menjabarkan dulu, yaitu jadi hasil akhirnya negasi R atau negasi S. Pakai apa tadi? Pakai MT-nya itu kita butuh ekuivalen. Dari nomor berapa? Nomor 1, terus ekuivalen. Terus selanjutnya nomor 4 itu kita menambahkan atau addition. Addition-nya itu akhirnya itu adalah negasi R atau negasi S. Itu untuk yang nomor 4, yaitu nomor 2 yang di R, yang di addition kan. Gitu. Selanjutnya kan kita udah dapat nih nomor 1 sama 4. Nah, nomor 1 sama 4 itu kita bisa pakai yang namanya modus tolen karena kita udah berhasil ya kan. Bentuknya udah sesuai belum sama ini? Udah sesuai belum? Ini P, ini Q, terus sekarang kita udah punya Q. Berarti kita udah boleh pakai modus tollens ya kan? Karena kita udah bisa pakai modus tollens, maka kan udah sesuai tadi. Ini kan jadi negasi R atau S tadi kan, udah sesuai, maka kesimpulannya adalah yang ini tadi gitu. Nah, di sini dia lupa bahwa seharusnya kan P atau Q. Kita kan tadi udah ngerubah jadi negasi R, jadi apa tadi? Negasi R atau negasi S. Atau negasi S. Terus di sini negasi R atau negasi S juga kan. Nah, ini kan sama, kalau modus tollens kan bisa dihapus gini kan. Bentar. Saya salah jelasin. Negasi R atau negasi S. Bentar. Negasi R atau S, dia jadi negasi R atau negasi S. Oke, udah benar. Dia ekuivalen, kemudian negasi R ditambahkan negasi S. Oke. Dia itu menambahkan, kan tadi kita udah tahu nih kayak ekuivalennya itu si nomor 3, tapi kita perlu yang namanya modus tolen kan, nomor 1 sama 4. Nah, karena udah sesuai dengan produk dari modus tolen tadi kan P maka Q, ini Q-nya, ini P-nya. Terus premis keduanya itu adalah negasi Q. Sesuai nggak? Ya kan? Karena negasi R atau S itu kan sebenarnya implifikasinya ini ekuivalen sama negasi R atau negasi S itu sebenarnya ekuivalen sama ini. Paham nggak yang saya maksud apa? Negasi R atau negasi S ini sebenarnya ekuivalen sama negasi R konjungsi S. Paham sampai sini? On mic coba, soalnya saya nggak bisa lihat. Paham? Negasi R atau negasi S sebenarnya adalah sama hasilnya nih, ekuivalen sama negasi R konjungsi S dari hasil tadi. Paham? Paham, Kak. Oke. Karena tadi udah sesuai sama bentuk modus tollens, maka kita bisa tarik kesimpulan. Ininya kan ini P, ini Q, ya kan? P maka Q. Terus ini adalah bentuk negasi Q. Berarti kesimpulannya apa? Negasi P. Ya udah, berarti P yang dinegasikan. Jadi hasilnya adalah negasi P atau Q. Gitu. Jadi kita tulis lagi prosesnya. Jadi negasi P atau Q. Jadi prosesnya apa? 1 sama 4 yang dijadiin modus tollens. Nah, salah saya. Nah, itu. Ini kan sama kayak tadi, kayak De Morgan ini udah saya jelasin juga. Jadi negasi R atau S tadi itu kan bisa sebenarnya kayak
sama kan kayak eh, ini kalau misalkan si nomor 3 tadi, kalau misalkan kita jadiin De Morgan, negasi R atau negasi S. Ini kan sebenarnya kayak negasi R, kebalikannya. Ya kan? Kebalikannya tadi kan berarti kan dia konjungsi. Konjungsi apa? Konjungsi S. Ini kan kalau dijabarin, ya jadinya hasilnya ini. Yuk kita jabarin yang ini. Berarti kan negasi R, disjungsi negasi S. Sama enggak? Sama. Gitu. Yang penting kita tahu dari bentuk tadi yang ekuivalen. Ketika kita udah tahu bentuk yang ekuivalen, maka kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya kita itu apalagi, nah, saya hapus dulu supaya nggak bingung. Nggak bisa dihapus ya yang ini. Nah, karena kita butuh negasi Q sendirian, kan di sini tujuan kita itu apa? Mau jadiin apa? Tujuannya, konklusinya ingat. Kita itu cuma butuh di sini negasi Q. Berarti kita butuh apa lagi? Nah, kita bisa mendemorgankan negasi P atau Q. Yuk, bantu saya menjabarkan. Jadi apa kalau misalnya pakai De Morgan? Gumai. Jadi apa ini? De Morgan. Jadi apa? Negasi P Terus? dan negasi Q. Oke, sama kan ya kan. Jadi negasi P dan negasi Q. Terus di sini kan tujuan kita negasi Q. Berarti bisa pakai cara apa? Sini. Simplifikasi. Oke, bisa pakai namanya simplifikasi tadi ya kan. Kita bisa menghilangin ya kan. Nah, kan kita disimplifikasikan agar negasi Q-nya sendiri kan kayak konjungsi sama disjungsi itu bisa diambil salah satu aja gitu. Makanya nanti jadi simplifikasi. Nah, ini udah sesuai belum sama tujuan akhir kita? Udah kan? Nah, oleh sebab itu kita bisa bilang bahwa argumen tersebut valid. Tuh. Nah, demikianlah apa ya? Pertemuan kita hari ini. Terus ini ada latihan kalau misalkan saya tanya dulu deh ke kalian. Bentar. Aduh, kok Microsoft not responding ya? Oke. Saya stop share screen dulu. Kalian minggu-minggu ini sibuk nggak? Oke, jawab dengan jujur aja. Sibuk atau enggak? Sibuk atau Enggak. Oke, enggak. Yang lain? Paling mau kuis, Kak. Oke, enggak. Ini saya kasih deadline-nya 1 minggu, jadi bisa lah. Bisa enggak? Sampai kapan, Kak? Bisa, Kak. Oke, minggu Bisa. depan sampai minggu depan. Jadi ini saya kasih contoh aja ya. Oke. Ini soalnya nanti saya bagi PDF-nya. Karena saya beranggapan ketika kalian mencoba mengerjakan sendiri, kalian tuh bakalan brainstorming ya, walaupun ya saya kan yang bertugas ngajarin. Kalau misalkan ada yang kesulitan gitu ya bilang aja. Tapi kalau misalkan saya itu memaksa kalian itu kayak belajar sendiri dulu, kan saya udah jelasin, kemudian belajar sendiri dulu. Jadi ketika kalian ada yang dirasa kurang paham, itu ketika kalian bisa berhasil menemukannya sendiri, pasti bakal lebih bertahan lama kan di otaknya. Nah, itu yang saya mau. Jadinya ketika nanti ada soal, kalian bisa dicoba ngerjain. Gitu. Nah, ini soalnya ini. Nanti saya upload di Classroom ya. Jangan lupa sama teman-teman sesama bimbelnya, ya, jangan pelit kalau misal ada teman yang nggak tahu ya diajarin, tapi ya tahu diri juga, jangan apa-apa minta tolong gitu, enggak ya, saling ajarin. Kalau misalkan saling ngajarin kan mau apa ya, jadinya simbiosis mutualisme kan, yang ngajarin tambah paham, yang diajarin ya jadi paham gitu. Jadi jangan pelit-pelit lah bagi ilmu gitu. Terus yang dibantu juga ya tahu juga etikanya. Nah, ini contoh latihannya. Ini gampang, saya makan jika lapar, saya makan, terus pernyataan saya lapar. Yuk, saya ajarin dulu. Yang pertama kita perlu mengubah proposisinya jadi apa? Kita misalin jadi langkah pertamanya kita kan ubah dulu jadi yang P mana ya kan? Misalnya P-nya saya makan. Ya kan? Ini saya contohin. Q-nya saya lapar.
ya kan? Udah kan cukup ya kan? Ini saya sambil searching kan ini, ya kan? Itu kan langkah yang pertama. Kemudian yang langkah kedua apa? Kita apain? Langkah keduanya buat ke ekspresi logika ya kan? Buat ke ekspresi logika, tapi dengan mengkonjungsikan premisnya, kemudian mengimplifikasikan si si konklusinya. Berarti kan P, saya makan jika saya lapar. Berarti jadi apa? Bentuknya gimana? Saya makan jika saya lapar. Oke, jangan lupa proposisi Jika majemuknya. saya makan maka jika saya lapar maka saya makan. Oke, berarti kan ini bisa diubah jadi jika saya lapar maka saya makan. Berarti sebenarnya jika saya lapar maka saya makan, bentuknya jadi apain? Dalam bentuk huruf. P. Ki, Dalam bentuk ki maka implikasi P. apa? P ya kan. Kemudian jangan lupa premis yang kedua apa? Saya makan jadinya apa? Makan. Oke, P. saya makannya P. Terus konklusi pakai apa im? Kalau udah sampai konklusi pakai implifikasi, ya kan? Kalau misalnya dia sebagai kesimpulan gini, dia pakai konklusi. Jadinya Q maka P. Nah, ini kan premis pertama. Kemudian premis kedua itu ada P. Jangan lupa ditutup siku gini. Kemudian diimplifikasikan sama kesimpulannya. Saya lapar apa? Q. Nah, ini pakai tabel kebenaran nomor 1, 2, 3. Paham kan? Gampang nggak ini? Gampang nggak menurut kalian? Gampang lah ya kan? Tadi udah jelasin. Nah, ini gampang untuk yang tabel kebenaran. Nah, kenapa sih saya ajarin kalian yang cara cari argumen yang valid? Karena ketika argumennya itu banyak, otomatis kan tabel kebenarannya bakal semakin banyak. Nah, itu kurang efisien. Makanya saya ajarin kalian itu pakai argumen yang valid. Nah, itu contohnya. Nah, ini cara mengerjakannya juga sama, bisa dilihat nanti. Terus ini latihan yang terakhir itu dari tadi bukti formal validitas argumen yang pakai ekivalen. Gitu. Oke, saya sesinya, saya recordnya stop.